No. Integritas? Yes. Siapa kita? Sekolah Budaya Anti Korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, bagaimana semuanya sehat? Sehat. Yang sebelah kiri sehat? Sehat. Tepuk untuk OSIS SMP Negeri 1 Jayapura. Kenalkan, nama saya Nur Hadi. Nur Hadi boleh dipanggil Kak Noris, Kak Nur aja ya. Kak Nur ya. Hari-hari saya di Inspektorat Kota Jayapura. Nah, Inspektorat Kota Jayapura. Tugasnya untuk pembinaan dan pengawasan. Salah satu pembinaan seperti sekarang ini, ya, yaitu bagaimana pembinaan kepada sekolah, kepada dinas-dinas, juga kepada kalian semua anak-anak ini. Bagaimana ke depan akan menjadi generasi yang meneruskan kita semua ini yang penuh integritas, yang penuh integritas. Baik, nanti makna apa integritas itu nanti setelah yang satu ini. Jadi kita hari ini adalah pembudayaan, nilai-nilai integritas untuk menumbuhkan sikap melawan korupsi, tolak korupsi. Bagaimana dari kecil kita itu sudah seperti itu. Jangan KPK tangkap terus ya. Tapi kalau dari kita sudah mulai jujur, disiplin, nanti akan ada singkatan cupe mandi tangkis gede nanti ya. Itu ada nilai-nilai anti korupsi atau integritas. Oke. Dan kita pilih untuk SMP, ini SMP yang pertama, SMP Negeri 1 Jayapura. Kemarin SMA Mandala Trikora. Nanti semua sekolah kita akan datangi agar ada effort atau kepedulian untuk bagaimana diri kita, keluarga kita selamat dari malapetaka korupsi. Baik, kita lanjut. Nah, karena kita ini sering terjadi bencana apa namanya, gempa bumi dan sebagainya, perhatikan keamanan. Kalau ada dekat kabel-kabel ya hati-hati ya. Kemudian jika terjadi kondisi darurat gempa bumi, nah kita jangan panik, tertib, secara urut, jangan berjubel. Nanti kayak di Kanjuruhan nanti kalau berjubel ya, di stadion Kanjuruhan banyak mati. Kita tenang saja, langsung ke tempat evakuasi di lapangan. Oke. Jika terjadi debat dan siapa tahu nanti ada perdebatan ini menurut saya begini-gini, nanti jangan sampai bertengkar berkelahi. Nah, nanti ada saya. Nah, HP off ya, HP off semua biar nggak mengganggu. Terus fokus mengikuti penyuluhan ini. Setuju? Setuju? Nah, ini salam integritas. Kalau saya bilang semangat pagi. Kalau saya bilang siapa kita, langsung teriak. Siswa berintegritas siap beraksi. Siswa berintegritas siap beraksi. Oke? Semangat pagi. Siapa kita? Siswa berintegritas siap beraksi. Tepuk tangan dulu. Nah, kenapa adik-adik saya penyuluh anti korupsi ya? Penyuluh anti korupsi itu datang ke sekolah-sekolah pada generasi muda, bahkan ke TK, PAUD saya datang dengan cerita begini, kejujuran begini gitu ya. Nah, jadi kenapa mau seperti ini? Bayangkan kalau ayah kita sampai seperti itu, kita malu nggak di sekolah? Malu. Bayangkan kalau nanti kalian jadi orang tua, tentu mudah-mudahan umur panjang, amin. Jadi bapak atau jadi ibu, anak kita seperti apa kalau kita sampai seperti ini, ya? Dan korupsi itu bukan hanya pegawai negeri. Nah, mungkin kita punya proyek, ya, ambil terus itu bisa. Semuanya nanti kita akan lihat setelah yang satu ini, ya. Jadi semua bisa korupsi. Yang ngomong juga bisa korupsi. Nah, ini film pendek adik-adik. Nanti karena audionya problem. Nah, ini deh, saya sampaikan aja. Ini anak sekolah. Ibu guru menyampaikan suruh cerita ayahnya sebagai apa. Oke. Nah, ini ayahnya sebagai bangga menyediakan beras, semuanya dapat makanan dari situ. Yang satu sebagai guru. Nah, sebentar lagi hari guru ini. Nah, DKRI. Anda bisa mencerdaskan kehidupan giliran Terta. Terta suruh maju. Ayahnya kira-kira insinyur atau apa, lihat.
berani bicara. Tidak berani bicara dia. Pak suara Pak Edit ya. Suara ke sini. Jangan tak ulangi. Dari itu tadi renungan adik-adik. Kira-kira kita mau nggak seperti itu? Tidak. Kalau tidak, maka kita harus belajar. Mulai dari diri kita sekarang ini, kita belajar nanti nilai-nilai integritas. Ya, kita lanjut. Jadi ini adik-adik. Nah, kenapa kok perlu KPK ini tidak mungkin sendirian? Masa tangkap-tangkap terus uangnya habis untuk nangkap-nangkap, ya kan? Lebih baik dibenahi sejak awal. Nah, maka KPK itu mendidik siapa saja masyarakat, adik-adik juga bisa. Nah, ada mahasiswa, ada saya pegawai negeri, ya, itu dididik untuk menjadi penyuluh anti korupsi, membantu KPK untuk menjelaskan ini. Apa bahayanya korupsi dan bagaimana menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini di lingkungan pendidikan. Nah ini. Kenapa? Karena IPK kita, indeks persepsi korupsi kita itu sangat rendah. 38 dari 100. Selamat datang. 38 dari 100. Ibaratnya kalian kalau ulangan 100 itu nilainya berapa? 38. Bagus atau tidak? Tidak. Indeks persepsi korupsi oleh Transparansi Internasional. Nah, itu seperti itu. SPI, survei penilaian integritas di KPK tiap tahun ditengahkan. Kita lumayan 72 dari angka 100. 72 ya cukup lah. Tapi hanya cukup saja. Apa puas? Dan IPAK. Nah ini apa namanya? Ini persepsi anti korupsi oleh warga masyarakat. Bagaimana masyarakat ini pandangannya terhadap korupsi itu semakin bagus, semakin menolak korupsi. Maka kita datangi adik-adik untuk mari IPAK ini. Nah, nanti kita tinggikan kalau kita punya sikap anti korupsi yang tinggi. Nah, 3,86 dari nilai 5. Nah, berarti sudah lumayan ya. Jadi maksudnya masyarakat kita ini sebenarnya sudah cenderung anti korupsi. Nah itu. Baik. Oleh karena itu perlu partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Dunia pendidikan ya ini ya. Nah, peran OSIS sekarang ini. Nanti adik-adik punya tugas apa? Mengenai pada anak-anak di kelas-kelas. Pengurus-pengurus kelas itu sampaikan. Nanti akan OSIS mengadakan lomba antar kelas. Yaitu bagaimana madingnya, bagaimana begitu masuk sudah katakan tidak pada korupsi atau kelas berintegritas. Nanti akan kita kasih contohnya. Contohnya itu. Seperti itu. Nah kalian ini kelompok umur ini luar biasa. 22 juta se-Indonesia. Kalau kalian kumpul itu umur sekian. Nah maka siswa SMP harus mulai kita biasakan nilai-nilai integritas ini. Kalau bisa karena biasa. Kalau udah biasa, jujur, ada yang kecil-kecil, nah, mulai kejujuran, nanti jupe mandi taktis gede, nanti kita lihat dan seterusnya. Kalau OSIS harus memiliki kreativitas, kalian generasi Z, generasi yang sangat kreatif, tidak mau diatur begini-begini. Nah, maksudnya tidak suka terlalu dibelenggu, tapi dia mau berkreasi. Nah, seperti itu namanya generasi Z. Agar menanamkan nilai-nilai integritas ini kepada teman-teman. Nanti kalian di pengurus kelas adakan pertemuan dengan pengetahuan pembina OSIS Gorpa ya. Kemudian ke kepala sekolah sampaikan kita mau akan ada program di mana 9 Desember nanti hari anti korupsi sedunia. Apa dia tanggal berapa? 9 Desember itu ada penilaian kelas yang paling berintegritas. Anaknya jarang telat masuk ya kan? Atau sering telat masuk. Jadi nilainya 100 dulu, misalnya kedisiplinan masuk kelas 100. Nah, begitu dilihat di data misalnya 8B misalnya. 8B kok banyak terlambat, berarti dari 100 tadi kurangi saja. Jadi nilainya semua 100, tapi mereka mengurangi kalau tidak ada kedisiplinan. Kelasnya kotor, kurangi dari kedisiplinan 100 sebagainya. Ada seperti itu kurang lebih, nanti kita lihat. Okay? Oleh karena itu kita mau sampaikan yaitu apa peran kita OSIS ini dalam pembudayaan nilai integritas, wujudkan apa? Sekolah berbudaya anti korupsi. Apa? Sekolah berbudaya anti korupsi. Jadi kalau kita ngomong masih kecil ini jangan korupsi uang-uang itu, tapi karakteristik, karakternya kita ini ya, budaya.
kita lanjut. Nah, tujuannya adik-adik, kita mau memilih negara. Negara mana yang paling hebat itu? Yang menolak korupsi, yang tidak ada korupsi. Orang mau korupsi itu susah. Negara mana itu? Kalau kita, orang mau gak korupsi susah. Kalau negara ini nanti tidak mau korupsi, susah. Bahkan ada negara Finlandia namanya, jadi no integritas, no jabatan. Jadi mereka udah budaya malu. Jepang, Finlandia, ya, New Zealand. Nanti kita akan lihat. Yang kedua, apa sih sebenarnya korupsi itu dan dampaknya dalam kehidupan itu apa? Kemudian membangun sikap perlawanan. Apa penyebabnya? Kenapa orang korupsi? Terus sikap perlawanan dengan harapan kita ini keluarga sini punya sikap kita tuh melawan korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Dan terakhir peran OSIS. Nanti akan saya kasih contoh-contoh seperti apa. Inilah kita kalau dunia. Kalau dunia nomor 1 Denmark. Nomor 2 New Zealand. Ini nomor 2 dunia. Nah, kemudian ya seperti ini ya. Nanti berikutnya Finlandia dan seterusnya. Nah ini ada Asia Pasifik. Negara mana yang paling anti korupsi? Mana ini? New Zealand, Selandia Baru. Oke, baru. Jadi sana itu orangnya sangat integritas. Indonesia nomor berapa? 8. Untuk Asia Pasifik nomor 38, tapi poinnya berapa? 89. Ranking dunia maksudnya. Ini nomor urut untuk apa namanya? Ini tapi ini ranking dunia 89. Bayangkan, seperti itu. Jadi ingat-ingat nomor 1 untuk Asia Pasifik, New Zealand. Untuk dunia Denmark. Nah ini untuk provinsi, gambarnya negara provinsi. Nah, Jawa Tengah nomor 1. Saya Papua nggak usah saya sebut, nanti cari sendiri. Ya. Jadi SPI untuk Jawa Tengah itu paling lucu, paling lucu. Oke, kita lanjut. Apa kita nggak ingin di Jawa Tengah? Nah, Jawa Tengah itu sekolahnya sudah aktif untuk sama-sama membudayakan ini. Lanjut. Nah, karena ini hari pahlawan, kemarin hari pahlawan, sekarang hari 11, kita mau belajar kepada salah satu pahlawan seperti apa karakternya. Boleh dibaca Ketua OSIS? Salah satu kisahnya ada pada 1970 ketika Bung Hatta dan rombongan mengunjungi Tanah Merah, Irian Jaya, tempat ia sempat dibuang oleh kolonial Belanda. Di Irian Jaya, Bung Hatta disodori amplop berisi uang. Uang tersebut sebenarnya bagian dari biaya perjalanan Bung Hatta yang ditanggung pemerintah. Namun, Bung Hatta menolaknya. Uang apa lagi? Bukankah semua ongkos perjalanan saya sudah ditanggung pemerintah? Dapat mengunjungi daerah Irian ini saja saya sudah bersyukur. Saya benar-benar tidak mengerti uang apa lagi ini, kata Bung Hatta. Bung Hatta juga mengatakan bahwa uang pemerintah pun sebenarnya adalah uang rakyat. Tidak, itu uang rakyat. Saya tidak mau terima. Kembalikan. Tegas Bung Hatta seperti dikutip dari buku berjudul Mengenang Bung Hatta 2002. Ketegasan Bung Hatta perihal korupsi juga tercermin pada hal yang sederhana. Pada suatu ketika, Hatta menegur sekretarisnya karena menggunakan 3 lembar kertas kantor sekretariat Wakil Presiden untuk mengirim surat pribadi. Menurut Hatta, kertas itu adalah aset negara yang merupakan uang rakyat. Hatta pun mengganti kertas tersebut dengan uang pribadinya. Baik, makasih Kaila telah membacakan dari kita seperti ini orang zaman dulu. Pendiri bangsa, founding father, bapak pendiri bangsa. Dia waktu zaman Belanda dibuang di mana? Di Gul, Irian Jaya di Gul. Nostalgia tahun 70 setelah merdeka, dia mau ke Papua, mau ke mana? Boben di Gul, mau ke Digul itu. Nah, Tanah Merah, Boben di Gul. Nah, seperti ini. Sudah di perjalanan sudah pesawatnya sudah dia ada uang perjalanan, sekarang namanya lumsum kalau zaman saya atau uang saku. Tidak mau dia, loh kan saya sudah. Kalau non hati mungkin nggak mampu seperti itu. Ada lumsum, ada uang saku ya kita
terima, tapi mereka tidak seperti itu, luar biasa. Bahkan kertas 2 lembar stafnya, dia kan wakil presiden ya, staf 2 lembar dipakai untuk surat cinta kepada pacarnya, itu disuruh kembalikan. Maka beliau ada mengeluarkan uang 2 lembar kertas itu ke kas negara. Bayangkan, seperti itulah nanti korupsi. Bisa dibayangkan kita. Nah, kita di OSIS ya, mulailah seperti itu di kelas-kelas masing-masing, pengurus kelas ya. Jadi kalau kertas milik OSIS ya, nah ini. Nah, bahkan ada zaman dulu Sultan itu kalau datang bukan untuk kepentingan rakyat, uang ini lampu itu dimatikan dalam kegelapan, karena bukan urusan negara. Kalau urusan negara baru dinyalakan. Ada nggak seperti itu sekarang? Listrik dimatikan kalau nggak ada. Tapi kita setidaknya ke situ arahnya. Jadi kita malu untuk menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi. Sekarang banyak sebenarnya seperti itu. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Pengertian dan dampak korupsi. Baik. Korupsi itu apa sih? Nah ini. Siapa yang bisa melakukan korupsi di sini? Setiap orang. Ini Undang-Undang 2021. Undang-Undang 2021. Setiap orang yang melawan hukum, maksudnya melanggar peraturan, kemudian longsor misalnya, maka yang tanda tangan tadi walaupun dia tidak dapat keuntungan perusahaan, dia terkena. Nah, seperti itu contoh. Menguntungkan orang lain atau korporasi itu perusahaan, mungkin yayasan atau kelompok sosial yang dapat bantuan dana pemerintah dan digunakan sebaik-baiknya. Hati-hati kalian. Jadi ini adalah korupsi. Setiap orang melawan hukum, memperkaya diri orang lain atau korporasi. Nah, kenapa? Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada padanya yang dikuasai, yang dapat merugikan keuangan negara. Bukan hanya uang yang dikorupsi itu kerugian negara, tapi kerugian perekonomian. Nah, kalau apa tadi? Kalau hutan tebang ditebang, penebangan hutan dengan longsor, pertanian terkena dan berdampaknya. Jadi lebih banyak dampaknya atau uang yang dikorupsi? Dampaknya itu merugikan perekonomian negara. Jadi itu bahaya sekali. Baik, sekarang ini bahayanya. Tadi ekonomi, persaingan tidak sehat. Ekonomi karena tender karena dia dapat kasih uang ke saya menangkan. Nah itu akhirnya persaingan tidak sehat dan seterusnya. Oke? Kemiskinan terganggu, pengentasan kemiskinan terganggu. Harusnya uang untuk subsidi rakyat dipakai untuk itu tadi membangun jembatan yang ambruk. Apa tadi? Untuk rehabilitasi tanah-tanah orang yang terkena dampak tadi. Banyak. Ini penyebabnya ada fraud triangle, kecurangan segitiga. Yang pertama tekanan. Ini contoh saja kecil-kecil, tapi kan saya bendahara sudah dirancang ini uang 10.000 ini 100.000 ini sudah dirancang tahun. Tapi ketua OSIS itu apa itu nanti aja tekanan, nggak boleh karena itu bukan uangku, ini uang negara, uangnya kayak anggapannya uangnya anak-anak. Jadi seperti itu. Terus berikutnya rasionalisasi. Ini bisa korupsi karena itu tadi rasanya pakai dulu lah. Sudah. Nah itu masih bisa diakal-akalin, itu nama rasio. Rasionalisasi yaitu apa tadi? Mencocok-cocok, masih bisa lah ini, masih bisa. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil, dan sabar. Itu enaknya jupe mandi, kanker segede. Apa tadi? Jujur. Ada yang tanya tentang jujur? Sudah tahu semua? Jujur itu apa? Jujur adalah berkata seadanya. Jujur berkata apa adanya sesuai fakta, jujur. Ya, terutama jujur dalam penggunaan uang negara, ya. Jujur itu ya hati dengan ucapan
sama. Sebenarnya integritas. Ada yang tahu integritas itu apa? Ini semua itu integritas. Ini semua. Apa integritas itu? Secara singkat. Banyak enggak orang yang banyak bicara tapi kelakuannya tidak sesuai? Ada enggak begitu? Oh ini banyak ya, oh panjang. Sini. Nah, banyak enggak orang yang ngomongnya kayak malaikat, tapi kelakuannya jangan bilang setan ya, bukan saya ya. Tidak. Berarti integritas itu seperti itu. Kira-kira integritas adalah suatu tindakan di mana seseorang tidak melakukan seperti apa yang dia arahkan ke orang lain, seperti dia ucapkan, seperti integritas itu antara hati, ucapan, perbuatan itu seirama sama ya. Amin. Jadi jangan sampai kita ngomong A tapi kelakuannya B. Pokoknya B. Nah ini, kalau itu bisa ada mewujud pada diri kalian, manakala kalian sudah membiasakan jujur di kelas ya, dengan teman harus jujur, dengan bu guru harus. Kenapa enggak bikin PR misalnya? Nah itu harus jujur. Oh ada kedukaan, ngomong apa adanya, jangan bulat aja kalau gitu. Yang kedua, peduli. Apa itu peduli? Care. Care. Apa saya? Contohnya kalau kita peduli itu kayak sekarang kita mau membuka buat yang oh membuka ini. Nanti ingatkan saya ada juga ya, kasih juga membuka. Peduli betul, itu contoh kebetulan pas lagi ada kedukaan hari ini. Jadi ini pada peduli. Yang kecil-kecil lain, yaitu kalau kita jalan ada sapa. Kita nggak usah, wah ini bukan tiket saya. Nah seperti itu. Makanya peduli itu begitulah. Merasa tanggung jawab apa ya? Ikut aktif. Aktif ya, peduli itu aktif untuk membantu orang, untuk apa lingkungan, untuk sosial, bagaimana seperti itu ya. Baik. Kemudian mandiri. Mandiri. Banyak yang mandiri kalau ulangan atau kerja sama. Jujur saja, ini ada jujurnya. Mandiri. Kalau kalian itu biasa, ini kecil-kecilan ada ulangan, itu selalu aduh kalau nggak dekat dengan si A nanti saya gimana ulangannya. Nah itu nanti akan kebawa ke masa depan. Tidak jadi pede, tidak percaya, itu bahaya. Lebih baik kerjakan yang kita mampu. Itu mandiri. Nanti kenapa ekonomi Indonesia nggak mandiri-mandiri? Ya karena itu banyak yang sering tergantung pada orang lain. Sampai jadi negara juga tergantung pada negara lain. Mau seperti itu? Nah, makanya mulai sekarang mandiri apapun. Untuk bisa mandiri harus kerja keras. Nah, disiplin. Kalau disiplin itu kaitannya dengan aturan. Disiplin kaitannya atur. Ada tata tertib sekolah ada. Nah, proses punya tata tertib ada. Itu saja dulu lakukan yang kecil-kecil lakukan. Oke, nanti akan terbiasa. Ada nggak yang tidak pakai helm waktu naik kendaraan? Nah, itu contohnya tidak disiplin. Sekarang tanggung jawab. Tanggung jawab itu hubungannya dengan apa yang dilakukan. Istilahnya risiko. Nah, contoh apa? Kalau kalian datang terlambat, aturan kesiswaan di sini apa? Kenapa? Bendera atau bersihkan lingkungan sekolah. Hormat bendera atau bersihkan harus dengan senang hati karena merasa dia melakukan sesuatu. Sama kalau nanti misalnya terjadi suatu kesalahan ya, tadi korupsi, siap dengan harusnya kita malah mundur. Saya mundur dari jabatan saya karena tersandung kasus. Gentle, tanggung jawab. Nah itu contohnya. Mundur walaupun belum diproses. Luar negeri itu sudah biasa begitu, Jepang. Nah itu juga begitu. Malu. Kalau kita malu-maluin, bukan malu. Nah, makanya saya mau merubah kalian dari malu-maluin jadi malu untuk berkata tidak jujur dan tidak jujur. Oke? Itu tanggung jawab. Berikutnya kerja keras. Nah kerja keras ya ulangan, ujian. Apa itu kita harus persiapkan baik.
PR sebenarnya ada maksudnya. Kita kok aduh guru ini PR-nya banyak sekali, tidak begitu. Maksudnya suatu saat nanti kalian ada etos kerja. Kayak saya itu nggak bisa nganggur karena udah dari dulu sudah orang tua saya tuh dari pulang sekolah cari kayu bakar, kemudian gembala kambing, itu seperti itu. Nanti sore sepak bola, baru begitu aku semikian rupa. Sampai belajar tak tulis kecil-kecil sambil kambing itu saya belajar. Ternyata sampai sekarang tidak bisa berhenti. Karya tulis terus. Waktu saya jadi guru SMA 5, SMP 6 itu dulu sebelum ke wali kota itu juara terus, juara 2, terus berprestasi nasional sampai di Australia enak tanpa biaya. Jadi itu contohnya seperti itu. Karena apa? Geli kalau nganggur itu nggak bisa. Biasanya kalau nganggur itu artinya ngomongin orang lain. Seperti itu ya. Kerja keras itu penting. Sesuai profesi masing. Nanti yang jadi pedagang, tapi kita nggak tahu ya. Harus ada yang jadi pedagang. Jangan pegawai negeri semua. Justru murid-murid sekarang itu ke depan jangan pikir pegawai negeri. Kita kuasai ekonomi, oke? Harus wira swasta. Oke, kerja keras, sederhana. Sederhana itu apa sih? Sederhana. Kira-kira apa? Sederhana itu seperti apa yang kita punya, ya itu yang kita berikan. Apa yang kita punya sesuai kemampuan. Tidak perlu parlente ya, Pak Parlente. Yang penting penampilan, padahal dapurnya kiri. Jangan begitu. Karena sekarang itu modelnya apalagi TikTok, yang penting ininya mahal-mahal itu mungkin gini. Padahal aduh enggak ya, karena ekonominya ekonomi global. Saya kebetulan ini mau G20. Jadi ada namanya perhatian kita kepada dampak kesehatan COVID, kemudian energi terbarukan, dan nanti kita yang motor-motoran itu nanti ada listrik, nanti listrik, semua listrik, kompor-kompor kalau bisa listrik, hilangkan itu ketergantungan pada fosil atau minyak, itu sekarang seperti itu. Dan digital, kalian punya toko nanti tidak perlu di depan jalan, tidak perlu cari itu yang mahal-mahal, tidak, dari rumah di gunung yang terpencil tapi kuasai digital melalui TikTok, melalui bisa dagang semuanya, betul? Nah, siapa yang kuasai teknologi dia kuasai dunia. Hanya dengan jari Anda. Setuju? Nah, nanti kalian harus belajar. Oke, berani. Berani itu bukan kok bermesra, tidak. Berani berkata benar. Berani mengingatkan teman-teman. Peduli dengan berani itu penting. Nah, saya berani, walaupun guru saya kalau salah, saya berani untuk menyampaikan, tapi ya dengan adab, dengan cara yang sopan. Guru salah nggak begitu? Mohon maaf, apa saya bisa dimasukkan? Gitu. Itu pasti senang. Kalau saya tak kasih uang 50.000 kalau gurunya. Itu dulu aja, kan nggak jadi guru. Oke, apa tadi? Berani. Terus apa itu adil? Ada yang coba? Silakan. Adil dalam pemahamanku adalah adil sesuai dengan seimbang sesuai dengan porsinya. Adil itu kaitannya hak dengan kewajiban, seimbang tadi. Jadi ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi kalau orang bekerja pada kita sudah menunaikan kewajibannya, berarti dia berhak mendapatkan haknya, harus kita tunaikan. Demikian dan seterusnya semuanya. Seperti itulah adil. Ini sabar, ini tambahan. Karena orang biasanya terjerumus gara-gara tidak sabar. Jadi jupe mandi tangker segede sabar. Namanya. Jadi tolong ini nanti akan dijadikan foto-foto kita. Baik. Bagi pelajar, melawan korupsi pada diri dengan membangun nilai-nilai ini 9 persatu ini pada diri kalian. Siap untuk membangun integritas? Ya, lanjut. Nah ini, mulai kapan untuk membangun integritas 3M? Mulai dari siapa? Mulai dari kalian masing-masing. Gak usah ngomong yang besar-besar, kita saja. Caranya? Hal yang kecil-kecil tadi, sampah peduli. Berarti peduli ya sama. Mulai sekarang gitu.
ini sebarkan virus ini ke kelas-kelas ya, dan bagi anggota ya. Terus kapan mulainya? Saat ini. Kalau saya nanti jadi direktur, jadi pengen PT angin ribut dan sebagainya, nggak usah ya. Jadi sekarang mulai kita harus biasakan. Nah ini peran OSIS. Jadi ada tata tertib sekolah, kalian ikut sosialisasi di kelas. Ada peraturan organisasi OSIS, kalian sosialisasi. Ditempel-tempel. Ada nggak di kelas-kelas itu kan? Terus mudah-mudahan nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah tanggal 9 Desember mau dicanangkan. Kalau di kota sudah, sekarang di sekolah-sekolah budaya sekolah anti korupsi. Jadi sekolah kita berbudaya anti korupsi. Kemudian buat proses itu program kerja, rencana aksi, apa bentuknya. Nah, kalau kemah kalau nggak memungkinkan silakan. Apa kantin kejujuran ada nggak sih? Ada. Oh bagus. Rugi atau untung? Ya bagus, jadi jujur. Poster, buat poster nanti seperti apa, anti korupsi apa posternya. Nanti ada contohnya. Puisi, yang pintar puisi, yang pintar lagu-lagu. Saya dulu waktu SMA 5 itu murid saya banyak lagu anti korupsi. Masuk TikTok, kalau sekarang dulu belum ada TikTok. Jadi lomba mading kelas, silakan apa yang bisa kalian lakukan. Bulan November ini sampai Desember tanggal berapa tadi? 9. Terus lomba kelas integritas mading kejujuran mungkin itu dinilai oleh wakil kepala sekolah, kesiswaan, pembina OSIS, kepala sekolah. Terus nanti Hakordia, apa Hakordia tadi? Hari Anti Korupsi Sedunia. Di sedunia bukan Indonesia ini, sedunia. Nanti saya kebetulan tidak bisa datang sini karena saya ke Jakarta di KPK dapat undangan. Nah, untuk termasuk ini nanti saya share bagaimana kita tampilkan. Kordia 9 Desember. Boleh nanti kalau di pertigaan itu kalau ada kumpul bunga, anak-anak kumpul bunga, satu dikasih tulisan sedikit tolak korupsi. Berani jujur hebat. Oke, kata-kata seperti itu kita dimasukkan situ terus dibagi. Boleh. Kalau mau seperti itu silakan. Atau yang di internal, yang bisa saja. Terus buat festival budaya identitas ketika pensi saya melibatkan sekolah lain, undang di sini buat pensi, apa pensi? Pentas ini. Nanti ada yang baca puisi bagaimana menolak korupsi, nanti contoh-contohnya ada di saya. Oke? Semangat pagi. Pagi. Siapa kita? Siswa bernegara siapa? Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang ini saya lihat kuis. Oke. Jadi yang pilih, saya bilang A, angkat tangan yang pilih A. Yang B jangan. Saya bilang B, baru yang pilih B angkat tangan. Jangan angkat kaki, angkat tangan. Baik. Salah satu contoh negara Asia Pasifik yang menjadi role model anti korupsi tinggi, Swiss. A, angkat tangan yang A. Dan B, oh semua B 100%. Kita lihat apa betul. Selandia Baru ya? Ya betul. Kalau dunia tadi dunia ini Asia Pasifik, Selandia Baru. Lanjut. Nomor 2. Tadi definisi korupsi yang saya sebut tadi semua. Kira-kira yang bisa melakukan tindak pidana korupsi itu A, pegawai negeri. Siapa angkatannya pegawai negeri? Yang B, semua orang. Everyone. Oke. Kita lihat semua menjawab B yang betul. Wah. Salah satu penyebab terjadi korupsi opportunity. Itu apa? Keserakahan A atau B adanya yang jawab B. Opportunity adanya peluang. Oh, bawa uang atau pas jabat apa gimana? Yang jawab B opportunity peluang. Oke? Ini banyak lagi ya, 50%. Oke. Kita lihat opportunity. Opportunity itu peluang karena dia lagi mumpung sudah. Mumpung pegang uang kalau bisa bendera dan sebagainya.
Salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah motivasi. A. Kebutuhan atau gaya hidup. B. Tekanan atasan. Motivasi yang A angkat tangan. Motivasi, kebutuhan, gaya hidup, karena adanya keinginan motivasi. Oke, semua A. Kita lihat apa betul ini mendorong orang korupsi. Motivasi, gaya hidup. Nah, kita lanjut. Oke, upaya mengkampanyekan anti korupsi yang dilakukan OSIS melalui MOS, LDK atau pensi ya. Itu apa biasanya? Lomba puisi anti korupsi atau demonstrasi ke DPR? Yang A, angkat tangan. Kita lihat. Agar penumbuhan budaya anti korupsi sekolah secara masif, OSIS seharusnya menyusun A. Tata tertib sekolah atau program rencana aksi. A, siapa yang A? Yang B berarti sama B ya. Rencana aksi. Siapa yang nyusun tata tertib sekolah? Kepala sekolah dan guru. Kalian hanya rencana aksi kalian. Terakhir, untuk melakukan kegiatan secara masif, OSIS dapat mengundang kerjasama dengan OSIS lain menumbuhkan budaya integritas, contohnya melalui kegiatan bentuk pentas seni atau lomba baris berbaris. Yang A teman-teman. A. Oke. A. Oke, semua A. Kita lihat yang B yang tidak dipilih. Jadi kalian luar biasa, tepuk tangan untuk semuanya. Ini contohnya rencana aksi kalian. Rencana aksi boleh disesuaikan nanti ya. Nanti musyawarah OSIS ya, mungkin dari Semenka atau apa, buat rencana aksi tadi untuk lomba sampai tanggal 9 Desember. Jadi bukan hanya 9 Desember, selama proses itu. Koordinasi dengan pembina OSIS dan wali kelas ya. Kalau kita akan adakan ini, OSIS bersama pembina OSIS konsultasi kepala sekolah. Nanti kepala sekolah bentuk tim pelaksana nilai ini penilainya. Terus kalian di upacara ada waktulah untuk menyampaikan bahwa OSIS mau adakan lomba. Nanti minta tolong sedikit dari ibu kepala sekolah menyampaikan rencana ini yang sudah kalian susun. Oke? Kemudian penilaian proses itu ya kompak apa enggak, apanya bersih enggak, sekolahnya kompak apa itu nilainya nanti. Dan ada kondisi kelas tolak korupsi. Terakhir tanggal 9 Desember, mudah-mudahan kepala sekolah minimal ada apa namanya sertifikat yang nanti bisa ditempel kelas paling berintegritas. Tidak perlu uang, yang penting sertifikat masukkan di kelas. Nah ini contohnya, begitu masuk di pintu sudah selamat datang di ruang kelas berintegritas. Selamat datang di kelas kejujuran. Dan seterusnya. Silakan. Ini di pintu. Orang mau masuk. Anda tidak jujur, dilarang masuk. Pokoknya yang keras-keras lah ya. Oke, nah ini contoh cuttingnya di kelas. Ini di kelas. Nah, OSIS secara umum boleh enggak memberi contoh di cutting besar. Ini di kelas yang mau dinilai. Nah, nanti Pak kasih ini contoh ini ke ketua OSIS, nanti share ke teman-teman, bahkan pengurus kelas ya dan terus ini pantun, contohnya pantun. Nah, ini saya bikinkan 10 November Hari Pahlawan. Integritas pahlawan mari teladan. Siswa SMP 1 bergandeng tangan, an dengan an, i dengan i. Wujudkan sekolah berbudaya anti korupsi. Coba saya pengen satu untuk membacakan. Pantun anti korupsi. 10 November Hari Pahlawan, integritas pahlawan mari kita layani. Siswa SMP 1 bergandeng tangan mewujudkan sekolah budaya anti korupsi. Mohon maaf kita kurang permainan karena suasana juga ya. Jadi tentunya banyak dari permainan, joget-joget. Oke. Sekarang lakukan apa yang saya katakan. Saya bilang begini, kepala, bilang kepala. Semuanya begini ke saya. Kepala, bilang kepala. Dagu, telinga, kepala, mulut, mata, dagu, telinga, hidung,
silakan duduk. Jadi apa artinya ini? Yang mendadak niru apa yang kita lakukan, bukan yang kita ucapkan. Betul? Nah, jadi orang banyak meniru kita itu dari apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu kita harus berintegritas. Apa yang kita ucapkan sama dengan yang kita lakukan. Kalau kita ngomong mata, mata yang kita pegang. Kalau ngomong hidung, hidung yang kita pegang. Jangan kita ngomong mata, tapi hidung yang kita pegang. Nanti orang lain akan ini juga sama ya. Kan lebih ke sini. Begitu kurang lebih. Tepuk tangan buat orang. Nah, sekarang saya bilang, mari tumbuhkan sikap. Coba berdiri semua, berdiri. Ini saya mau mengajak kalian untuk menumbuhkan sikap melawan korupsi. Tumbuhkan sikap melawan korupsi. Baik. Tanyakan hati masing-masing. Mari tumbuhkan sikap melawan korupsi. Mulai dari siapa? Kita dan kita. Mari sama-sama wujudkan sekolah budaya anti korupsi. Oke, tepuk tangan. Duduk. Terakhir, saya mau tutup dengan pantun. Indahnya pemandangan di Tanjung Kayu Batu. Seakan tiada bosan aku duduk di sini. Mari bangun integritas siswa SMP 1, wujudkan sekolah berbudaya anti korupsi. Baik, saya Roni Kematian, hanya kesatuan hati yang buat kita bisa bekerja, berkarya untuk menegakkan hukum. Terima kasih anak-anak SMP 1, tetap semangat dan jadilah generasi masa depan berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sampai jumpa dan tolong proses gerakkan semuanya. Oke, tujuh. Terima kasih.